Kalau kita jadi manusia doang, kita bakalan rugi. Maksudnya apa? Kan banyak orang yang bilang manusiawi kan, gitu kan? Ketika misalnya dia tersinggung, manusiawi kan, baper, manusiawi kan, susah memaafkan, manusiawi kan, ngedendam, manusiawi kan, misalnya sakit hati, manusiawi kan, kalau saya marah, ya manusiawi. Tapi tahukah kita, banyak dari sifat-sifat manusiawi itu sebetulnya ngerugiin kita. Makanya Allah bilang, innal insana lafi khus. Pakai 2 kali penegasan tuh. 1 inna, kedua la. Innal insan, sungguh manusia itu lafi khus, benar-benar dalam kerugian. Kalau dia cuman menonjolkan unsur manusianya. Manusiawi dong kayak gini, sama manusiawi. Tapi manusia itu banyak ruginya. Manusia itu halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a, ajula, dha'ifa. Banyak tuh kerugiannya manusia. Terburu-buru, gak sabar. Kalau datang langsung, lo mau gak sama gua? Langsung kayak gitu, gak ada PDKT dulu, gak ada apa. Kenapa bisa gitu? Udah putus asa, udah mungkin 15 kali ditolak, udahlah, saya main cepat aja. Lo mau nggak? Nggak. Lo tanyain satu kelas, ditanyain semua gitu ya. Ini ajulah, terburu-buru. Dha'ifa, lemah. Tadi lemahnya itu maksudnya gampang baper. Apalagi manu'a, kikir, itu manusia. Jazua itu suka berkeluh kesah. Nah ini semuanya sifat manusia. Kalau kita ngandalin unsur manusiawinya doang, kita hidup tuh susah. Selalu nge-defense, ngambil reasonnya itu manusiawi nggak sih? Kalau saya kayak gitu, emang manusiawi, manusia banget itu. Cuman manusia lebih seringnya lafi khusr, nggak, jadi nggak nyaman hidup kita kalau hanya menonjolkan unsur manusia atau unsur laki-lakinya. Laki-laki banget kan kayak gitu, egois. Atau unsur perempuannya, perempuan banget kan saya perempuan, berarti bapernya, perasaannya peka gitu, sensitif. Nah artinya kalau kita hanya mengandalkan diri kita sebagai manusia, nggak cukup. Kalau kita pengen bahagia, harus lebih di-upgrade dari manusia menjadi apa? Illalladzina amanu, menjadi mukmin. Baru dia lebih tough, lebih bisa survive, lebih happy kalau dia menjadi mukmin, bukan menjadi insan. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mukmin, menakjubkan banget urusan orang yang beriman itu. Ajib pokoknya, orang beriman itu ajib kata Nabi. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia itu baik. Kalau orang doang, kalau manusia doang nggak bisa kayak gitu. Cuma orang mukmin yang bisa kayak gitu. Inna amrahu kulluhu khair. Semua urusan dia itu baik. Idza asabathu sarra syakara fakana khairal lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Kalau dia dapat ujian, dia bersabar, itu juga baik. Dan itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang mukmin. Makanya Allah bilang, illalladzina amanu. Jadi jangan cuma ngandelin manusiawi nggak sih? Kan manusiawi, nggak. Tapi andalkan juga upgrade diri dari seorang insan menjadi seorang mukmin. Dalam segala urusan, jadi mukmin, jangan cuma jadi insan. Kayak misalnya dalam berteman, manusiawi lah kalau saya gampang tersinggung. Jangan, jadi mukmin, beri maaf. Kenapa? Apa mudahnya memaafkan bagi orang beriman? Karena dia yakin kalau kita ngasih maaf kepada orang lain, Allah ngasih kita maaf 10 kali lipat minimal. Namanya kita nggak punya dosa. Dan apakah kita nggak ngerasa butuh diampuni dosanya oleh Allah? Mungkin cara kita dapat ampunan dosa dari Allah itu bukan dengan beramal soleh. Ada orang beramal solehnya nggak hebat-hebat amat, standar yang wajib-wajib aja, sholat 5 waktu, puasanya juga setahun cuma Ramadan doang, nggak pernah puasa Arafah, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Daud, nggak pernah Muharraman, nggak pernah
Apa gitu, nggak pernah puasa sunnah, cuma Ramadan. Itu juga dikodok. Asal Ramadan sakit. Ada juga yang kodoknya tuh kayak istiqomah gitu. Ramadan pasti yang akhir-akhir dikodok. Kenapa? Mudik. Saya beberapa kali mudik ke Jawa Timur tuh ngeliat di jalan-jalan pada minum es degan, es kelapa gitu. Rame-rame tuh di Pantura. Kenapa? Musafir. Ya. Akhirnya saya ikut juga. Musafir juga. Nah, ini kan artinya ibadahnya nggak keren-keren amat sih, standar-standar aja yang wajib. Sholat 5 waktu, nggak tahajud. Kapan terakhir kamu tahajud? Nggak ada terakhirnya, emang nggak pernah. Nggak pernah tahajud, nggak pernah duha. Sholat 5 waktu nggak ada ba'diyah, nggak ada qobliyah. Standar-standar aja. Kenapa dia kok pas di akhirat duluan masuk surganya? Karena dia sedikit dosanya. Kenapa sedikit dosanya? Karena sudah dimaafin sama Allah. Gimana cara dimaafin? Padahal dia nggak pernah diuji dan dia juga nggak punya amal soleh. Ternyata Allah memaafkan kesalahan dia itu karena dia sering maafin kesalahan orang. Mukmin. Makanya Aisyah pernah bilang, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya, ya Aisyah, siapa orang yang paling dulu masuk surga? Orang yang nanya ini nebak, oh jangan-jangan yang paling banyak tahajud, oh jangan-jangan yang berjihad, oh jangan-jangan imam yang adil, oh siapa yang keren-keren gitu. Ternyata enggak. Apa kata Aisyah? Orang yang paling duluan masuk surga adalah orang yang paling sedikit dosanya. Jadi yang duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnahnya. Saya pertegas ada kalimat sunnah, karena yang wajib mah udah nggak ada tawar menawar ya. Orang yang paling duluan masuk surga bukan yang paling getol ibadah sunnahnya, tetapi orang yang masuk surga duluan yang paling sedikit dosanya. Ya, kita dengarkan azan dulu. Nanti mungkin isyaknya kita teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam surat Al-Asr Allah bilang, ternyata kalau kita cuman mengandalkan diri kita sebagai manusia dengan segala sifat-sifatnya, kita itu bakalan lebih sering rugi, lebih sering mengeluh, lebih sering baper, lebih sering bete, lebih sering ilfil, lebih sering keras, lebih sering gampang marah. Kenapa? Karena insan banget, manusia banget. Innal insana lafi khusr. Terus gimana cara biar kita nggak mengalami banyak ruginya sebagai manusia, nggak ngalamin bete yang berlebihan, marah yang sampai jadi fujur istilahnya, marah yang meluap-luap gitu, meledak-ledak. Gimana caranya kita biar jadi orang nggak gampang ngeluh? Berarti nggak cukup menjadi insan, harus di-upgrade mental kita dari mental manusia menjadi mental seorang mukmin. Illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Allah tegaskan lagi di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Banyak nanti lagi ayat yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib, ujung-ujungnya ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau pengen hilangin atau pengen sedikit rasa nggak nyamannya seorang manusia, kita harus mengupgrade mental kita dari sekedar mental manusia menjadi mental mukmin. Tadi misalnya mukmin itu kan artinya orang yang believe, yakin sama Allah. Pas lagi ada masalah sama teman, sebagai mukmin gampang maafin. Kenapa? Nanti Allah juga akan maafin saya. Sebagai mukmin, ke tetangga, ke tamu, ke siapa aja, pakai kata iman. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah memuliakan tamu. Coba, jadi mukmin tuh jadi bisa memuliakan tamu. Kenapa? Orang yang memuliakan tamunya, maka Allah muliakan dia. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia menghormati tetangga. Tidak beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya belajar iman, belajar yakin sama Allah. Kalau kayak gini nanti Allah, kalau kayak gitu nanti Allah itu. Termasuk kayak misalnya orang ngeluh kalau ada masalah. Mukmin ngeluh, cuman nggak separah ngeluhnya manusia. Dua-duanya ngeluh nih, karena sifat dominan sifat manusia itu nggak hilang, fitrah, cuman nggak dominan.
ngeluh sedikit, langsung recovery. Kalau misalnya dia insan banget, nggak akan recovery, ngeluh aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, sakit hati aja terus. Kalau dia insan banget, nggak akan recovery, dendam aja terus. Nggak akan pernah mau bisa memaafkan mantannya, kan ya? Kenapa? Insan banget. Makanya jadilah orang yang mukmin terhadap mantan. Gimana mukmin terhadap mantan? Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat yang lebih soleh dari saya. Tapi jangan seganteng saya sih, ya Allah. Biar dia nggak lupa. Artinya nih, mukmin kayak ada masalah kehilangan sesuatu. Orang kalau jadi manusia biasa kehilangan sesuatu pasti kan banyak kayak berandai-andai gitu kan. Coba kalau kemarin saya gini, coba kalau kemarin saya gitu kan, orang itu manusia banget tuh. Atau nyari kambing hitam. Ini gara-gara dia nih, gara-gara lo nih. Siapa lagi yang kayak gini nih, gara-gara jadi bikin hidup saya jadi susah. Selalu mencari kambing hitam. Kenapa? Itu manusia banget. Begitu dia upgrade mentalnya sebagai mukmin, nggak kayak gitu ngomongnya. La'allahu khair. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Qadarullah, ini udah ketentuan Allah. Atau ya Allah ganti saya yang lebih baik dari apa yang sudah bilang. Kan jadi lebih tough ya, lebih tahan banting ya. Makanya Allah bilang innal insan lafi khusr. Kalau cuma ngandelin sifat-sifat manusia doang, banyak ruginya deh, banyak negatifnya, banyak gak nyamannya. Kecuali kalau dia mengupgrade dirinya dari insan menjadi mukmin, illal ladzina amanu. Belajar yakin sama Allah. Belajar ya yakin. Bukan belajar berwawasan tentang Allah ya. Karena ada orang yang berwawasan tentang Allah tapi nggak yakin. Banyak. Kalau ditanya tentang hadis-hadis, ayat-ayat, ayat kursi hafal, Al-Muluk hafal, Ar-Rahman hafal, ayat-ayat tentang kebesaran Allah itu hafal. Apalagi Al-Ikhlas. Ikhlas banget hafalnya tuh. Ada yang nggak hafal Al-Ikhlas? Nggak mungkin kan? Berarti kita tuh yakin udah punya banget wawasan tentang Allah. Kenapa masih ragu? Berarti dia belum belajar yakin, baru belajar tahu. Tahu sih Allah Maha Kuasa, tapi nah ini berarti belum belajar yakin. Coba yang pertama belajar yakin. Kedua, kalau pengen beruntung kata Allah, wal illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa konklusi dari amilus sholihat? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Bahasa pesantrennya menjalankan syariat lah. Kalau bahasa pesantrennya. Kalau bahasa santainya, udah jangan macam-macam deh, gitu aja. Nah ini wa amilus, yang penting jangan macam-macam lah. Sedikit dosa kalau bisa, nggak apa-apa banyak main, tapi sedikit dosa. Maksudnya main jangan melanggar syariat, nggak apa-apa. Karena kata Aisyah tadi, yang paling duluan masuk surga bukan yang paling banyak amal soleh yang sunnah, tapi yang duluan masuk surga adalah yang paling sedikit dosanya. Jadi nanti nomor antrian surga itu atau gelombang orang masuk surga itu dilihat dari paling sedikit dosanya. Dan salah satu orang yang paling sedikit dosanya siapa? Orang yang hatinya bersih, tadi mukmin yang maafin orang lain. Udah maafin aja. Makin susah kita maafin kesalahan orang, berarti makin besar dosa yang Allah maafin dari kita. Kalau teman-teman atau kalau kita semuanya ngerasa punya dosa besar dulu, baik itu dosa kita ke Allah langsung atau dosa itu ke manusia, yang kayaknya kalau kita pikir-pikir susah nebus dosa itu, maka sekarang tebuslah dengan cara maafin kesalahan orang kepada kita. Saya udah maafkan. Semua mantan udah saya maafin. Itu yang paling berat kan? Teman juga udah saya maafin. Yang nikung saya maafin. Mudah nggak memaafkan yang nikung kita? Kita capek-capek curhat ke dia yang jadian. Mudah nggak tuh maafin? Saya juga masih belum. Itu paling susah kan? Nah, makin susah berarti makin besar dosa kita yang dimaafin Allah. Contoh nih, teman kita janjian sama kita mau jalan atau mau belajar bareng, mau main misalnya. Ternyata nggak jadi datang. Maafin aja. Kenapa? Niatin. Kita juga dulu sering janjian sama Allah nggak jadi datang. Kita juga sering di miss call sama Allah tapi nggak diangkat. Jadi maafin aja, kita telepon teman kita di reject. Toh kita juga lebih sering lagi nge-reject Allah.
Lebih besar mana dosa nge-reject teman sama nge-reject Allah? Lebih besar dosa nge-reject Allah kan? Nah, tapi cara menghapus dosa itu gampang. Maafinlah teman kita yang nge-reject kita. Telepon saya di-reject sekali, telepon lagi sampai 10 kali. Kita tuh dulu nge-reject Allah tuh enggak 10 kali, mungkin ribuan kali. Hayya sholat. Azan aja baru juga selesai tadi azan lagi. Karena emang masjidnya banyak, jadi yang azannya bersaut-sautan. Nge-reject. Zuhur nge-reject, asar nge-reject, maghrib nge-reject. Yang paling di-reject banget dengan rasa kesel tuh subuh. Itu sebel banget, apalagi tinggalnya dekat masjid. Terus corong mic-nya tuh ke arah kamar kita. Kan itu paling nyebelin kan ya, kalau belum dapat hidayah. Kalau sekarang agak sih, kalau yang azannya nggak enak tuh. Bayangin kalau yang azannya baru putus kan enak tuh. Baper berat kan azannya. Hayya 'alas shalah. India gitu kan. Kenapa India banget? Habis putus. Azannya enak. Jadi teman-teman kalau mau latihan azan, putusin dulu. Insya Allah suaranya tuh keren. Apaan sih nggak penting ya? Ini yang kedua ya, beramal soleh. Beramal soleh itu bahasa gampangnya, udah nggak usah macam-macam deh, ikutin aja yang benar. Dua. Ternyata nggak cukup dua itu, beriman dan beramal soleh. Kenapa? Kenyataannya pertama iman, yazidu wa yanqus. Iman itu kenyataannya bertambah dan berkurang. Itulah fluktuasi iman itu adalah keniscayaan, realita itu udah pasti kayak gitu tuh. Semua iman kecuali iman Nabi yazidu wa yanqus. Sahabat juga kayak gitu, imannya yazidu wa yanqus. Buktinya ada sahabat yang curhat ke Nabi, ya Rasulullah, saya tuh kalau ketemu sama Nabi, dekat sama Nabi, lagi bareng sama Nabi tuh iman naik. Begitu pulang iman langsung turun. Gimana dong, masa saya harus sama Nabi terus? Nah, kata Nabi, seandainya iman kalian naik terus, stuck itu, minimal stuck lah. Kalau bisa naik terus, pasti kalian akan melihat malaikat dan berjabat tangan sama malaikat. Kalau iman kita bisa naik terus nih, kita akan punya kelayakan level yang bisa jabat tangan sama malaikat. Sampai ke level bisa ngelihat malaikat. Siapa orang yang bisa ngelihat malaikat selain Nabi? Maryam lagi nongkrong nih di mihrab, duduk lagi nongkrong di mihrab berzikir itu. Iman Maryam tuh nggak turun ya, naik terus, bahkan nggak flat. Jadi naik terus frekuensinya tuh. Hari ini lebih yakin daripada kemarin, lusa lebih yakin daripada hari ini. Terus naik sampai ke level apa? Ke level malaikat bisa ketemu sama Maryam, Jibril turun. Jadi bukan malaikat nggak mau nemuin kita kurang salah kalau sama malaikat. Siapa sih lu gitu. Kalau kita pengen ketemu malaikat, ini Mikail, ya. Berarti imannya harus naik terus nih. Kalau enggak, bisa ketemu malaikat Israel tapi. Nah makanya teman-teman, kata Rasul, kalau iman kamu naik terus, kamu akan bisa ngelihat malaikat dan kamu bisa jabat tangan sama malaikat, salaman, bayangin, malaikat gitu ya. Cuman kan kata Nabi, walakin sa'atan fasa'atan. Ada waktunya naik, ada waktunya turun. Sa'atan fasa'atan. Itulah realitas dari iman. Nah, karena iman itu yazidu wa yanqus, karena amal soleh juga kadang khusyuk ibadahnya, seringnya enggak. Coba bayangin dalam sholat kita 4 rakaat, berapa rakaat khusyuknya? 4 Ustaz, gitu ya? Hebat, Rata-rata kan kalau saya nih ngerasa seringnya malah nggak khusyuk. Walaupun sesekali khusyuk sombong gitu. Apaan sih orang sholat kok garuk-garuk? Padahal baru kali itu kita sholatnya yang khusyuk, biasanya juga garuk-garuk. Kan kadang-kadang kita ngerasa kayak sombong gitu pas lagi ngejos ya. Kalau kita lagi ngejos semua orang neraka kan. Baru hijrah, saya dulu kan pernah ngalamin kayak gitu, masa-masa puber spiritual. Baru hijrah SMA nih, satu rumah itu neraka semua, bapak neraka, ibu neraka, kakak neraka semua. Apa kalian ahli neraka semua? Gitu, dimarah-marahin di rumah teh semuanya. Belum bijak, karena masih semangat, merasa dirinya yang paling pantas masuk surga. Tapi kenyataannya kita sering, ibadah kita juga nggak selalu benar, ibadah kita juga nggak selalu berkualitas. Makanya ada doa setelah ibadah,
Bukan doa setelah berbuat maksiat. Kalau doa setelah berbuat maksiat, astagfirullah, Allahumma atubu ilaih, dan seterusnya. Ada doa minta maaf kepada Allah tapi habis beribadah. Apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kan doa habis beramal soleh. Habis beramal soleh masih minta ampun. Kenapa? Karena amal soleh kita juga nggak selalu baik, nggak selalu berkualitas. Nah, gimana caranya nih? Iman sifatnya naik turun. Padahal pengennya sih stabil. Amal soleh sifatnya sering kurang daripada berkualitas. Makanya butuhlah yang ketiga. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Butuh yang namanya wasiyah. Bahasa lainnya mau izoh. Bahasa lainnya nasihat. Terus jadi bahasa Indonesia nasihat. Untuk apa? Untuk menjaga dua yang pertama. Menjaga iman dan menjaga kualitas amal soleh. Butuh yang namanya nasihat. Sehingga orang yang tidak menerima nasihat, gak mungkin dia menjaga imannya, gak mungkin dia menjaga amal solehnya. Pasti itu satu paket. Gak mungkin dia bilang, udah gak usah nasihatin gue, urus aja diri sendiri. Terus gimana kamu akan mengurus diri kamu sendiri kalau gak dinasihati? Gak bisa. Butuh nasihat tetap dari orang lain yang mungkin lebih tua dari kita secara usia, lebih bijak dari kita secara pemahaman, lebih banyak ilmu dari kita, lebih banyak pengalaman dari kita, atau minimal dia lagi normal, kita lagi ada masalah nih, dia yang menasihati kita dalam kondisi itu. Tetap butuh untuk menguatkan kita. Jangankan kita, Nabi aja butuh nasihat, walaupun yang nasihatin Nabi Allah. Nabi pernah merasa lemah? Pernah. Cuman lemahnya Nabi itu nggak kayak lemahnya kita. Kalau lemahnya kita tuh kan sampai ke tingkat fatal ya, ragu sama Allah. Apa sih maunya Allah? Sampai gitu kan. Allah kayaknya enggak rela nih saya jadi orang benar, sampai gitu kalau kita. Kalau Nabi nggak sampai gitu. Lemahnya Nabi itu lebih ke sedih, ngerasa berat, ngerasa terbeban. Itu pernah. Buktinya turun ayat inna a'tayna kal kautsar. Itu kan ayat buat Nabi lagi lemah. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu nasihat Nabi lagi lemah. Ya ayyuhal muzammil. Itu nasihat ketika Nabi lagi lemah. Toh Nabi juga butuh nasihat. Apalagi kita sebagai umat Nabi. Kalau Nabi dinasihati oleh Allah dan Jibril, kalau kita dinasihati oleh Nabi dan ulama atau orang tua atau teman kita. Jadi yang perlu kita sadari teman-teman tentang nasihat. Nasihat itu kebutuhan kita. Sehingga kalau kita dapat nasihat, kita untung. Kenapa orang baper ketika nerima nasihat? Karena dia ngerasa nasihat itu bukan kebutuhan. Ngapain sih nasihatin gue? Kayak seolah-olah nasihat itu kayak ngasih ke orang lain. Padahal orang lain yang ngasih ke kita. Nasihat itu kayak ngasih barang berharga ke kita. Gitu mindset yang kita coba bangun. Sehingga kalau orang nasihatin kita, dia kayak ngasih hadiah. Bisa nggak kita nerima nasihat? Alhamdulillah makasih ya gitu. Kayak dikasih hadiah. Tapi kalau mindset kita nasihat itu kayak minta sesuatu dari kita. Apa-apaan sih lo? Kan gitu ya. Atau ngasih masalah buat kita, seolah nasihat itu ngasih beban. Bukan, nasihat itu kebaikan. Sehingga kata Nabi, terimalah kebaikan itu walaupun dari lisan seorang budak Habasyah. Karena nasihat itu kebaikan. Jadi kalau kita dapat nasihat dari orang lain, kita anggap kita dapat kebaikan dari orang itu. Terserah urusan dia ikhlas nggak ikhlas, dia punya niat baik atau sebetulnya ada udang di balik batu, itu mah urusan dia. La nahkum illa bizzawahir. Kita tuh cuma ngelihat yang tampak doang. Tampaknya apa? Yang zahirnya. Dia menasihati, udah, gak usah terlalu curiga. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jangan prasangka. Kayaknya dia gak senang banget sama saya. Enggak, jangan menebak-nebak isi hatinya. Lihat saja isi nasihatnya. Kalau dia nasihatnya baik, ambil aja. Walaupun isi hatinya mungkin dia emang seneng banget jari-jari kesalahan kita, itu urusan dia. Dia emang gak suka sama kita, itu urusan dia. Tapi nasihatnya baik. Kecuali ada nasihat yang bukan gak baik, cuman kayaknya kurang tepat. Kayak nasihat dalam urusan yang masih berbeda pendapat di antara ulama. Nyalah-nyalahin orang lain, padahal orang itu juga punya dalil. Nah ini, kalau dalam bab ini nanti ada etika nasihatnya. Nanti masuk ke angle yang kedua tadi. Tapi kalau yang udah disepakati kebenarannya, misalnya, sholat dong, gak usah tersinggung, itu kebaikan. Dia nggak bilang, kamu nggak pernah sholat, nggak bilang gitu kan? Dia cuma bilang, sholat yuk.
Kalau dia bilang ayo sholat yuk, oh ya, ntar lagi ya, duluan aja. Paling 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 nolaknya kayak gitu. Kalau mau ya udah yuk bareng gitu. Makasih ya udah diingatin, tadi hampir lupa lah gitu. Karena baru dengan azan. Tapi ngomongnya hampir lupa. Artinya minimal kita jangan tersinggung ketika dinasihati karena nganggap nasihat itu suatu kebaikan yang diberikan untuk kita. Itu yang coba kita bangun dulu, awareness bahwa nasihat adalah kebaikan. Sehingga kalau kita dapat nasihat, berarti kita dapat sesuatu yang berharga. Sehingga ekspresi kita apa? Berterima kasih kalau perlu. Kalau nggak mau berterima kasih pun minimal nggak baper, nggak ilfil sama orang itu. Minimal. Kalau bisa lebih dari itu, ya berterima kasih. Makasih ya udah dinasihatin, makasih ya udah diingatin. Karena dengan itulah kita jadi dapat kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq. Itu penting teman-teman. Saking pentingnya nasihat sampai masuk dalam satu paket menjadi orang beruntung itu iman, amal soleh, nasihat. Iman ke Allah, amal soleh itu wujud fisiknya, nasihat itu yang menjaga iman dan amal soleh kita. Tanpa nasihat iman kita nggak akan terjaga. Gimana cara kita mencas iman kita biar naik? Nasihat, dengerin. Booster lewat sosial media, hadir dalam majelis ilmu, minta nasihat dari orang soleh, minta nasihat dari orang tua, minta nasihat dari teman. Itu yang ngecas iman kita. Amal soleh juga gitu. Kadang-kadang amal soleh kita ada yang nggak benar nih. Kasih tahu, itu wudunya belum benar. Ada yang silap. Apa yang silapnya? Tadi ngebasuh tangan nggak sampai ke siku. Misalnya, oh ya makasih udah diingetin. Jangan baper. Masalah budaya di masyarakat kita kan kalau dinasihatin kayak dimarahin ya. Kalau dinasihatin kayak disalah-salahin, kayak dikritik. Padahal bukan, dinasihatin itu untuk kebaikan kita. Sehingga orang jadi lama-lama sungkan mau menasihati. Hilanglah budaya watawasau bil haq watawasau bisabr. Kalau budaya ini udah hilang, maka hilanglah dua yang pertama. Hilang amal soleh, hilang iman. Itu yang terjadi di kita. Gara-gara budaya watawasau bil haq itu nggak lagi jadi sesuatu yang nyaman, sesuatu yang ramai, sesuatu yang disukai, akhirnya amal soleh jadi berkurang. Kualitasnya, kuantitasnya. Yang lebih parah lagi, iman juga berkurang. Kenapa? Udah kurang watawasau bil haq. Makanya dari itulah, alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini dengan maraknya sosmed yang diisi dengan hal-hal yang sifatnya nasihat, mulai naik lagi nih semangat beriman, semangat beramal soleh kan. Lewat booster, banyak banget yang curhat ke saya. Tiba-tiba di rumahnya itu kan nggak pernah ada yang namanya mukena ya. Istrinya nggak pernah sholat. Tapi tiba-tiba pas suaminya pulang ngelihat ada mukena di kamarnya. Istrinya udah sholat. Pas dicari tahu, dikepoin, ternyata dia mulai niat untuk sholat dan jadi nyaman gara-gara dengar booster. Kan? Berarti amal solehnya jadi naik gara-gara watawasau bil haq. Iman juga gitu. Ada yang bertahan dalam ujian. Gara-gara apa? Sering dengar booster. Sehingga dia bertahan. Gak gampang patah semangat. Gak gampang putus asa. Bahkan ada yang curhat. Mereka tuh berdua hampir cerai. Tapi gara-gara dengar booster, alhamdulillah dengan izin Allah gak jadi bercerai. Kan berarti nasihat menguatkan iman. Nasihat meningkatkan kualitas amal soleh. Nasihat tetap penting. Walaupun variannya macam-macam. Ada variannya lewat sosmed, ada variannya lewat broadcast, ada variannya lewat YouTube, ada variannya langsung ke orangnya, ada variannya dengerin taklim. Macam-macam lah variannya. Yang jelas intinya sama. Watawasau bil haq. Jadi kita jangan baper. Memang agama itu nasihat. Ditambah lagi dengan hadis Nabi SAW tentang bab nasihat. Kalau teman-teman nanti baca di kitab Riyadhus Shalihin tuh terkenal banget hadisnya. Kata Nabi, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Walaupun arti nasihat di dalam hadis ini macam-macam. Ada ulama bilang nasihat di sini artinya kemurnian. Tapi secara umum agak-agak mirip dengan makna nasihat dalam bahasa Indonesia. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Apa maksud agama itu nasihat? Nggak akan sempurna agama kita kalau kita nggak mau menerima nasihat itu. Ini mudah-mudahan kalau teman-teman di sini saya yakin nih orang-orang yang udah rajin dengan nasihat. Tapi berhubung ini direkam,
Mudah-mudahan suatu saat didengar oleh orang-orang yang selama ini kalau dinasihatin baper. Misalnya, yuk sholat. Sholat itu kan urusan saya dengan Allah. Gak usah urus-urus urusan saya dong. Udah jalannya sendiri-sendiri. Nah, ini kan sering kan? Jadi kayak template jawaban kita kalau dinasihatin. Ini mah urusan saya dengan Allah. Gak usah ikut campur. Itu jadi template tuh. Hampir semua orang yang mungkin baper menggunakan template ini kalau dinasihatin. Ini kan urusan saya dengan Allah. Gak bisa. Kenapa? Karena Islam itu ad-din. Kenapa Allah gak bilang al-Islam? Kenapa bilangnya ad-din? Bedanya Islam sama ad-din apa? Kalau Islam itu lebih kepada kepasrahan kita dan aturan. Kalau ad-din itu ketaatan kita menjalankan agama. Beragama itu namanya ad-din. Beragama itu ada ad-din. Agama itu Islam. Maaf ya, karena mahasiswa agak rumit dikit. Agama Islam, beragama ad-din. Makanya inna dina indallahil Islam. Kalau beragama itu dengan Islam, maksudnya gitu. Apa agama? Islam. Gimana beragama? Ad-din namanya. Nah, Nabi mengatakan ad-din, kalau kita mau beragama, maksud beragama menjalankan agama dengan baik, nasihat. Harus dengan nasihat. Harus mau mendengar nasihat. Kalau kita nggak dengar nasihat, nggak akan bisa kita beragama dengan baik. Kalau ada yang mengklaim, udah ini urusan saya dengan Allah aja, nggak usah nasihatin, nggak usah ikut campur, pasti dia nggak akan baik hubungannya dengan Allah. Pasti itu. Emang kamu tahu saya kayak gimana? Nggak mungkin dia bisa menjalankan agama dengan baik kalau dia nggak mau dinasihati. Nggak mungkin. Karena bukan kayak gitu konsep agamanya. Ini konsep nih, bukan persepsi ya. Bukan katanya, bukan cenah. Tapi emang konsep agama Islam kita, ad-din dan nasihat. Agama itu ya nasihat. Berarti dia termasuk di antara hal yang prinsip dalam agama, nasihat itu teh. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin, kepada semua umat Islam. Kalau kepada Allah maksudnya taat, kalau kepada Rasul maksudnya ngikutin, kalau kepada pemimpin nasihat di sini artinya membantu atau memperbaiki. Jadi kalau pemimpin mulai dari tingkat paling kecil, pemimpin rumah tangga yaitu suami, sampai yang paling tinggi yaitu presiden, nggak mau dengar nasihat, nggak mungkin bisa menegakkan din, nggak mungkin menjadi soleh, nggak mungkin menjadi baik, nggak mungkin kalau nggak mau dengar nasihat, terutama nasihat orang yang berilmu yaitu ulama. Coba gimana caranya? Presiden, baik presiden negara maupun presiden rumah tangga, kalau nggak pernah datang ke ustadz, ke ulama minta nasihat, nggak mungkin dia bisa menegakkan agama di dalam kekuasaannya. Nggak usah negara, rumah tangga aja nggak mungkin. Apalagi negara yang lebih besar dan lebih rumit ya. Rumah tangga aja, kalau seorang suami nggak pernah belajar, nggak pernah datang ke ulama minta nasihat sebagai suami, itu nggak mungkin bisa mendidik keluarganya menjadi keluarga yang baik, nggak mungkin. Zurriyah thayyibah itu nggak mungkin. Makanya seorang suami, seorang ayah, seorang imam, dia butuh nasihat, dia butuh mentor, dia butuh konsultan, dia butuh ulama, murabi yang ngenasihatin dia. Dan dia dengar, bukan cuma sekadar gaya-gayaan. Ini guru spiritual gua loh, bukan gaya-gayaan ya. Tapi dia dengar gitu. Dan gurunya itu orang yang berilmu. Dengerin. Tapi kalau ada pemimpin yang nggak mau dengan ulama hanya dijadikan sebagai kayak gimmick dalam kekuasaannya. Ulama itu cuma jadi kayak sekedar lukisan di galeri seninya yang menghiasi sebuah perjalanan kekuasaan selama 5 tahun misalnya, itu nggak bisa. Makanya ketika salah satu nih ya, rahasia Khalifah Islam yang kelima, yang adil, dia sukses 2 tahun, mengangkat ekonomi masyarakatnya dari terpuruk menjadi semuanya pemberi zakat, nggak ada yang mau menerima zakat. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Salah satu gebrakan baru yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika dia jadi khalifah apa teman-teman? Nanti baca deh sejarah Umar bin Abdul Aziz. Ini mudah-mudahan bisa ditiru nih sama pemimpin-pemimpin masa depan kita dari anak-anak muda, baik dia memimpin di ranah politik atau di apapun termasuk di perusahaan dan seterusnya. Yang pertama dilakukan Umar bin Abdul Aziz, hari pertama dia dilantik apa? Dia mendatangi para ulama atau mengumpulkan para ulama, kemudian dia duduk mendengar nasihat dari para ulama.
Kalau khalifah sebelumnya, dia dekatnya itu kepada entertainer. Dekatnya kepada para entertainer. Walaupun nggak salah, cuman kita bisa ngelihat perbedaan dua model pemimpin. Pemimpin sebelum Umar bin Abdul Aziz dekatnya kepada entertainer, senang dihibur, senang dipuji-puji oleh para penyair. Presiden ini hebat. Penyair kan bisa membangun opini publik ya. Lalu diposting di Instagramnya mereka, para penyair-penyair di zaman itu, diposting di surat kabar, diposting di TV-TV. Jadi kayak membangun opini publik tentang presiden bahwa dia baik. Siapa yang membangun? Penyair, karena penyair dibayar. Begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, penyair-penyair dipecat. Kenapa? Bukan dia anti entertain ya, bukan. Karena waktu itu kecenderungan penyair itu menjilat kepada penguasa. Waktu itu, nggak semuanya ya. Kalau di zaman sekarang mungkin beda. Tapi pada masa itu penyair-penyair rata-rata menjilat penguasa dengan syair-syair yang bagus. Makin bagus syairnya, makin banyak dapat hadiah dari penguasa. Jadi penguasa itu kayak ngasih bonus terus. Siapa yang bisa bikin puisi-puisi yang keren, siapa yang bisa bikin esai, tulisan-tulisan yang bagus, diposting di sosial media, diundang ke istana, dibayar, dikasih hadiah, terus jadi selebgram. Zaman dulu kayak gitu. Sehingga pas Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, tuh penyair dipecat sama dia. Digantilah dengan ulama. Ulama gak mau menjilat. Karena ulama ketika dibayar oleh khalifah, mereka tersinggung. Jangan bayar kami gara-gara nasihat. Jangan bayar kami gara-gara menyampaikan kebenaran. Karena kalau kamu membayar kami gara-gara menyampaikan kebenaran, nanti kami tidak mampu lagi mengatakan yang benar kalau itu berseberangan dengan keinginan kamu. Ini ternyata nasihat yang membuat Umar bin Abdul Aziz bisa merubah masyarakatnya. Dan waktu itu kekuasaan Islam bukan bukan seukuran Indonesia, teman-teman. Indonesia itu kalau dibandingkan Umar bin Abdul Aziz masih kecil, walaupun negara kita udah gede. Umar bin Abdul Aziz berkuasa sekitar sepertiga dunia. Sepertiga bumi itu ada dalam kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Masa Bani Umayyah. Bani Umayyah kan luas nih. Dan berkuasa selama ratusan tahun kan. Bani Umayyah. Bayangin, sepertiga bumi itu nggak ada yang mau menerima zakat. Coba bayangin gimana tuh. Kalau sepertiga bumi nggak ada yang mau menerima zakat, berarti Indonesia lebih gampang kan harusnya ya. Dan itu bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, 2 masa periode jabatan, enggak, 2 tahun setengah. Cuma 2 tahun setengah, nggak ada lagi yang mau menerima zakat. Zakat untuk kamu, apaan? Saya bukan orang miskin. Oh ya maaf, penampilannya doang sederhana, ternyata bukan orang miskin. Udah nggak mau menerima zakat. Sampai dibawa-bawa kemana-mana, ke Afrika, kemana-mana, nggak ada lagi kayak Somalia, kayak Rohingya itu nggak ada. Semuanya sejahtera, 2 tahun setengah. Apa rahasianya? Yang pertama, gebrakan yang dilakukan di hari pelantikannya, mendengar nasihat ulama. Syekh beri saya nasihat, Syekh beri saya nasihat, Ustadz beri saya nasihat, Pak Yai beri saya nasihat. Itu yang dilakukan pemimpin. Wa tawasau bil haq. Dan gak pernah Umar bin Abdul Aziz merasa dihina oleh ulama ketika dinasihati. Umar bin Khattab juga pernah kayak gitu, dinasihati sama ibu-ibu, nenek-nenek malah lebih tepatnya. Ada Umar lagi jalan nih, naik kuda, kayak lagi jarambah ya, berusukan gitu, lagi jalan-jalan. Nah, lagi jarambahan ke gang-gang gitu di kota Madinah. Ada gang misalnya di kota Madinah, ini gang komunitas A, ini gang komunitas B. Di sini anak-anak teman-teman botoh banyak di gang ini, di situ jakmania misalnya. Datang nih Umar, lagi jarambah, ketemu nenek-nenek. Nenek lagi berdiri gitu, menjegat jalan Umar. Umar mau lewat, dicegat sama nenek-nenek, bayangin. Umar turun, kata nenek-nenek, ya Umar, gitu. Coba, ibarat postingan, @Umar bin Khattab. Di-mention langsung ke Umar. Dan captionnya itu pedas. Bukan cari bahasa yang paling aman, yang gak mengkritisi, dan jangan sampai nanti, misalnya dituduh, penghinaan atau apalah ya. Ini terus terang aja di sini nenek nih. Ya Umar, berarti Umar bin Khattab. Kan gitu ya, terus terang kan. Kamu lagi ngomongnya nenek-nenek ke Umar. Kalau anak gadis ngomong kayak gitu gak boleh, nanti gak dinikahin, bahaya. Jomblo terus. Nenek-nenek mah jomblo gak masalah ya. Umar gitu, kamu itu dulu kami panggil Umair. Apa arti Umar? Umar kecil. Dalam bahasa Arab itu kalau yang kecil pakai Y, sama kayak
bahasa Inggris juga kali ya. Sam, Semi kan ya. Sam yang kecil namanya Semi. Kalau udah gede Sam. Kalau orang Arab yang udah besar namanya Umar. Kalau masih kecil Umair. Jadi Umar kecil. Kamu tuh dulu cuma Umair, anak kecil, anak ingusan kalau bahasa kita. Tiba-tiba Allah beri kamu fisik yang gagah sehingga kamu tumbuh jadi orang yang hebat, maka kami pun memanggilmu Umar. Lalu Allah memberikan kepada kamu hidayah sehingga kami memanggilmu Al-Faruq yang membedakan hak dan batil. Lalu Allah memberi kamu lagi kekuasaan sehingga kami memberi kamu gelar Amirul Mukminin. Ya Umar, tahu dirilah kamu siapa kamu sebenarnya. Cuma Umair. Allah yang membuat kamu menjadi Umar, membuat kamu jadi Faruq, membuat kamu jadi Amirul Mukminin. Bukan kamu hebat, Allah yang hebat. Ya Nek, kata Umar. Pengawal-pengawalnya Umar, nih para pas pampresnya Umar nih, sama forridernya kan banyak depan tuh. Kan agak tersinggung nenek-nenek mencegat presiden ya. Terus pas pampresnya langsung gini-gini. Kata Umar, biarkan dia. Kalian tahu nggak dia siapa? Kata pas pampresnya, siapa Umar? Dia itu orang yang gara-gara dia turun ayat Al-Quran dari langit yang dibela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa perempuan yang dibela oleh Allah itu? Ada di surat Curhat. Nanti teman-teman cari deh. Di Al-Quran itu ada namanya surat Curhat. Surat apa? Al-Mujadalah. Artinya curhat kan? Jangan terlalu apa ya? Harus Al-Mujadalah kan terjemahin. Al-Mujadalah terjemahannya curhat. Al-Mujadilah terjemahannya cewek yang lagi curhat. Surat curhat. Ayat pertamanya aja apa? Ayat pertamanya ayat pembelaan Allah terhadap seorang cewek, seorang perempuan yang soleha banget, disayang sama Allah, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Makanya kata Umar, biarkan dia, jangan ganggu dia. Kalian tahu nggak siapa dia? Siapa yang Amirul Mukminin? Dia itu perempuan yang dibela oleh Allah di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Khawlah bintu Sa'labah. Ya Khawlah, ya Nek. Udah selesai Nek, udah lanjut aja pergi Umar. Coba bayangin. Karena itulah akhirnya Umar menjadi seseorang yang sukses dalam kepemimpinannya. Kenapa? Mendengar nasihat. Umar mendengar nasihat dari Ali bin Abi Thalib yang jauh lebih muda daripada Umar. Ketika Ali memberi nasihat, Ali itu kan la yakhafu laumata laim. Itu sifat Ali. Gak pernah khawatir dengan celaan orang-orang yang mencela. Gak peduli dia. Kalau emang yang dia sampaikan benar, maka dia sampaikan. Itu Ali ya. Tapi menyampaikannya juga dengan baik. Nah, ketika Umar dinasihati oleh Ali, apa kata-kata Umar? Ya Allah, beruntungnya saya hidup sezaman dengan Ali bin Abi Thalib. Coba gitu. Makanya kalau teman kita nasihatin, ya Allah, beruntung saya punya teman kayak dia. Gitu. Bukan ya Allah, hindarkan saya dari orang-orang kayak gini nih. Mungkin kita sekarang kadang-kadang menyebut orang yang menasihati kita dengan istilah haters. Padahal nggak semua yang menasihati kita itu haters. Walaupun ada juga sih yang haters sengaja mentajasus, mencari-cari kesalahan. Nih, Umar. Malah saking Umar itu mudah menerima nasihat, sampai ada kadang-kadang yang ngelunjak ke Umar kalau memberi nasihat. Siapa yang ngelunjak ke Umar pas memberi nasihat? Bilal. Ya Umar. Ya Bilal. Padahal Umar itu udah jadi Amirul Mukminin tuh. Jadi presiden, dinasihatkan sama Bilal, sampai ya Bilal, gini. Ya Bilal. Terus besok, ya Umar, ya Bilal. Terusnya gitu. Terus-terusan dikritik oleh Bilal. Pokoknya setiap Bilal posting pasti meng-add Umar bin Khattab. Kritik terus setiap hari. Jadi kayak dia tuh kayak oposisinya Umar deh, Bilal tuh. Kayak oposisi banget tuh Bilal. Sampai saking Umar udah gak tahan lagi dengan kritikan Bilal, Umar sampai bilang, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari Bilal. Tapi gak berani ngomong di depan Bilal. Kenapa? Gak boleh kita menentang nasihat. Tapi kan berat juga ya. Dinasihatinnya tuh kadang-kadang jadi kayak kurang ngejaga perasaan, jadi berlebihan di depan umum. Akhirnya saking beratnya Umar menerima nasihat dari Bilal yang pedas, akhirnya Umar bilang, ya Allah, lindungi saya dari Bilal. Itu curhatnya Umar ke Allah tuh. Lihat, orang sekeras Umar. Jadi siapa yang mengatakan saya pengen ngikutin Umar, sehingga yang diambil kerasnya doang? Ambil juga lembutnya, kerasnya kepada orang-orang yang memang keras kepala, maka Umar lebih keras. Tapi kepada orang-orang yang solih, walaupun kadang-kadang emang baper, ya Umar lembut. Ya Bilal, kalau udah baper nggak kuat lagi,
Ya Allah, lindungilah saya dari Bilal tuh, dia datang tuh, ya Allah, gitu. Ini curhatnya Umar nih. Berarti kalau kita pengen niru Umar dalam karakter, ikutilah yang utuh. Jangan cuma ngambil satu Umar. Umar yang bagian mana nih? Bagian marah-marah. Justru Umar sendiri sangat sering minta ampun ke Allah, dan justru karena sifat itu. Ya Allah, ampunkanlah sifat saya yang ghalidun syadid, yang keras dan kasar. Umar tuh minta ampun ke Allah gara-gara sifat ghalidun syadid loh. Nah, kita mah mau meniru. Umar aja bilang, ya Allah, jangan jadikan ghalidun syadid, sifat saya itu fitnah, ujian, jadi musibah bagi umat Islam. Walaupun kadang atau seringnya memang sifat itu ditempatkan di tempat yang tepat oleh Umar. Kadang juga Umar pernah dinasihatin sama cewek, ibu-ibu, bukan nenek-nenek. Umar lagi jalan, terus pernah saya cerita tuh, ada demo jomblo. Jomblo-jomblo fisabilillah di Madinah pada ngumpul demo. Ya Amirul Mukminin, bawa spanduk gitu kalau bahasa kita. Turunkan harga mahar, isi spanduknya. Terus jadi hashtag turunkan harga mahar, viral di antara jomblo-jomblo. Kayaknya perlu juga kita jadikan hashtag. Hashtag para jomblo tuh, mertua ngaji dong gitu. Biar syaratnya nggak susah gitu pas ngelamarnya. Biar nanti disebarkan ke para calon mertua. Oh, saya disuruh ngaji-ngaji lagi nih. Terutama mertua ngaji dong @hanataki. Nanti saya akan mention nih bab-bab kayak gitu. Biar kalau nerima, kalau ada yang datang jangan ditolak. Jangan pernah nanya kamu kerja apa, tapi tanya kamu yakin nggak sama Allah. Oh yakin, ya udah saya terima. Kan enak tuh. Kamu kerja apa? Kamu kasih makan apa buat anak saya? Allah yang ngasih makan. Oh bener banget nih. Kalau udah ngelibatin Allah jangan main-main ya. Jadi nggak enak nih. Pakai Allah soalnya. Ini orang beriman. Makanya pakai hashtag mertua ngaji dong gitu. Apa tadi teh? Demo jomblo. Ya Amirul Mukminin, kami jomblo-jomblo protes. Kata jomblo-jomblo cowoknya nih. Protes kenapa? Kami itu nggak bisa nikah, bukan kami nggak mau nikah, tapi maharnya mahal-mahal. Oh gitu? Berapa emang mintanya? Sekian dinar. Oh mahal juga sih emang, kata Umar. Akhirnya tenang ya, nanti saya akan posting keputusan presiden. Kalau perlu nanti disahkan jadi undang-undang. Dan insya Allah banyak anggota dewan jomblo pasti didukung tuh ya. Kalau anggota dewannya jomblo, wah undang-undang tentang jomblo, kita harus memilih anggota dewan yang jomblo. Biar ada undang-undang khusus bab jomblo. Gak penting lagi. Pas habis sholat asar, Umar berdiri. Terus Umar bilang, wahai kaum muslimin, telah datang kepada saya sekelompok orang-orang yang masih jomblo. Ini bahasa saya ya. Kalau bahasa Umar, anak-anak muda yang belum bisa nikah. Dan mereka mengadu kepada saya tentang tingginya harga mahar. Untuk itu, saya putuskan. Mahar tidak boleh lebih dari, saya lupa nih, contohnya aja ya. Mahar tidak boleh lebih dari 10 dinar. Siapa yang meminta mahar lebih dari 10 dinar, maka sisanya diberikan kepada Baitul Mal. Langsung ibu-ibu yang duduk paling depan. Ini bukti bahwa di dalam Masjid Nabawi pada masa itu belum ada batas hijab antara laki-laki dengan perempuan. Kapan muncul hijab? Karena kebutuhan. Jadi itu bukan syariat dari awal ya, pembatas hijab antara laki-laki dan perempuan bukan syariat dari awal. Tapi karena kebutuhan, karena masjidnya udah semakin penuh, butuhlah sekat. Dibikinlah 2 ruangan, ruangan cewek, ruangan cowok. Tapi kalau misalnya masih memungkinkan, nggak perlu hijab juga nggak masalah. Syaratnya nggak usah menghadap ke belakang ya, menghadapnya ke depan. Kalau nggak ada hijab kan kita menghadap ke depan tapi ngelihatnya ke belakang. Nah ini, karena itulah kebutuhannya hijab. Nah, ada ibu-ibu berdiri, bilang, ya Amirul Mukminin, ada apa bu? Gimana Amirul Mukminin membuat sebuah keputusan yang bertolak belakang dengan Al-Quran? Astagfirullah, gimana bertolak belakang? Allah berfirman, pakai ayat nih. Kalau kalian sudah memberikan mahar, janganlah kalian mencari-cari cara, alasan untuk mengambilnya kembali, karena itu hak perempuan. Apakah kalian ingin mengambilnya dengan cara dusta? Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang demikian. Ya Amirul Mukminin, mahar yang sudah diberikan kepada perempuan ingin diambil lagi ke Baitul Mal, maka ini sebuah kedustaan. Itu aja yang saya sampaikan. Duduk tuh cewek.
Umar dikritik depan umum, bayangin presiden lagi berdiri di atas mimbar presiden yang resmi gitu, depannya ada Pancasila, belakangnya apa ajudannya gitu kan, pakai baju lengkap gitu kan ya. Presiden ngumumin nih, wahai masyarakat Indonesia, wahai warga Jawa Barat, wahai warga Bandung, tergantung jabatannya nih. Saya umumkan, ada keputusan pemerintah gini 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 gini. Tiba-tiba langsung ada yang angkat tangan. Ibu-ibu lah gitu. Bukan dosen mana, profesor mana, bukan. Ibu-ibu biasa, warga biasa, netizen biasa gitu. Bukan selebgram lah ya. Netizen biasa. Mungkin juga dia nggak punya akun kecuali satu doang. Official. Udah gitu dia bilang, presiden, apa-apaan ini? Kan bertolak belakang dengan undang-undang, bertolak belakang dengan Al-Quran. Gimana maksudnya, Bu? Gitu tuh presiden yang soleh. Bukan, diam loh. Mau gue. Gak usah dilanjut, bahaya. Udah gitu, Umar bilang apa? Perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Coba. Gak mau nyebut jabatan. Langsung down to earth. Langsung menyamakan dirinya dengan orang yang berbicara. Perempuan itu benar, laki-laki ini salah. Banyak orang yang lebih mengerti agama daripada Umar bin Khattab. Allahumma gfirli, ya Allah maafkan saya. Wahai kaum muslimin, saya ralat. Coba, kan berbesar hati banget kan presiden ini, Umar. Wahai kaum muslimin, saya ralat. Mulai sekarang saya hanya menganjurkan. Gitu doang bahasanya, coba. Nggak jadi peraturan lagi nih. Kalau tadi kan peraturan, sekarang himbauan. Saya cuma menghimbau, mahar jangan tinggi-tinggi amat atuh. Sekarang gitu. Silakan kalian menetapkan mahar, tapi jangan tinggi-tinggi amat. Kasihan mereka-mereka yang belum menikah tuh. Banyak tuh wajah-wajah kayak gitu. Nah ini mah gimmick dari saya, gitu. Nggak gitu-gitu amat sih adegannya. Maksudnya saya ralat, sekarang saya cuma menghimbau mahar jangan tinggi-tinggi. Oke? Oke. Dah selesai gitu aja. Turun Umar bin Khattab, cewek-cewek di ibu di belakang pada senyum-senyum. Istrinya Umar, Atikah, apakah dia tanda ini ibu yang mana tadi kritik suami saya? Enggak. Ibu presiden nih, ibu negara nih. Enggak nandain si ibu-ibunya, jangan masukin ke PKK. Enggak, sama sekali. Bapaknya keluarin, oh ternyata pengurus PKK. Bidang apa? Bidang sosial. Udah cabut aja, ganti pengurus yang lain. Enggak. Nih istrinya presiden, Atikah, justru duduk di sebelahnya ibu itu. Diketepuk-tepuk pahanya. Maksudnya, makasih ya, gitu coba. Luar biasa kan? Presiden sama ibu negaranya. Ini nasihat. Dan inilah rahasia suksesnya Umar bin Khattab sampai bisa membebaskan Al-Aqsa, Mesir, Suriah, Yaman, dan seterusnya. Kenapa? Mau mendengar nasihat dalam kasus-kasus yang besar. Banyak lagi nanti kasus-kasus kecil gimana orang zaman dulu tuh menganggap nasihat itu memang barang yang paling berharga. Hasan al-Basri, Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak itu julukannya Syekhul Islam. Ada dua ulama yang dijuluki Syekhul Islam. Satu Ibnu Mubarak, satu lagi Ibnu Taimiyah. Menurut kesepakatan ulama, Ibnu Mubarak ini lebih utama daripada Ibnu Taimiyah, ilmunya dan segala macamnya. Jadi dia dulu baru Ibnu Taimiyah. Ibnu Mubarak ini ulama yang saya kenal nih, ulama paling kaya sepanjang sejarah Islam. Paling kaya. Kaya banget. Dan kerjaannya ngapain? Setahun berhaji, setahun berjihad. Selain ulama, pedagang sukses, kaya raya banget, dia juga seorang gladiator. Kalau dalam peperangan, berjihad melawan orang-orang yang menjajah negara Islam, kalau lagi ada peperangan itu kan suka ada duel dulu ya. Kalau di zaman Nabi yang selalu jadi tukang duel itu siapa? Ali. Itu kan jagoannya Nabi banget tuh. Nah, di zaman itu, alinya zaman mereka adalah Ibnu Mubarak. Ketika orang lain gak berani menantang musuh yang terkenal paling jago berantem, gak ada yang bisa ngalahin, Ibnu Mubarak yang maju. Pernah dia ngelawan 10 musuh sendiri dalam duel. Ada 10 musuh. Siapa yang berani ngelawan kami? Berharap 10 orang dari kaum muslimin yang duel, jadi 1 lawan 1. Enggak, ternyata 1 orang doang. Biasa aja sendiri. Itu 10 orang musuh lawan 1 lawan 10. Itu habis di tangan Ibnu Mubarak. Jadi jago tarung. Pokoknya MMA banget lah ya. Segala macam mixed martial art lah. Dia, lo apa? Muay Thai? Tenang aja. Lo wushu misalnya. Lo apa misalnya? Enggak, kalau silat mah keren. Nah gitu. Jadi artinya segala macam pertarungan Ibnu Mubarak tuh, pedang, tombak,
segala macam. Ibnu Mubarak itu seorang ulama besar, pedagang sukses, petarung luar biasa, tapi orang yang sangat lembut. Dulu tuh bisa memadukan dua hal yang menurut kita sekarang nggak bisa dipaduin lagi. Kayak misalnya ulama, pedagang, prajurit, ulama. Kayak nggak bisa dipaduin kan ya? Termasuk prajurit tangguh tapi lembut. Kayak hal-hal yang kayaknya zaman sekarang tuh jadi absurd gitu. Ternyata dulu bisa. Yang mau diceritain tuh bukan itu, banyak banget nih pendahuluannya. Ibnu Mubarak itu pernah jalan dari Irak ke Madinah. Irak Madinah itu kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam. 2 jam berarti Jakarta Surabaya, Jakarta Medan. Kalau kita jalan naik onta Jakarta Medan kira-kira berapa hari? Seminggu ya. Naik mobil aja 2 hari 3 malam ya, atau 2 hari 1 malam. Pokoknya lama aja. Jakarta Medan itu jalan naik onta, hanya pengen ketemu gurunya Ibnu Mubarak. Siapa gurunya Ibnu Mubarak? Hasan Al-Basri. Terkenal di Madinah ada ulama yang soleh, yang bijak. Akhirnya Ibnu Mubarak dari Irak, dari kalau nggak salah dari Basrah ke Madinah naik onta. Seminggu sampai di Madinah, ketemu Hasan Al-Basri di jalan. Mungkin Hasan Al-Basri juga baru keluar dari majelisnya, ketemu, oh itu Hasan Al-Basri, dikejar sama Ibnu Mubarak. Hasan Al-Basri di atas onta juga, Ibnu Mubarak di atas onta. Ketemu, Syekh, tunggu saya, anzurni. Tungguin. Ada apa? Siapa kamu? Saya Abdullah Ibnu Mubarak. Oh ya. Waktu itu belum terkenal Ibnu Mubarak. Nanti setelah Hasan Al-Basri wafat baru dia terkenal. Syekh, saya datang dari Basrah, dari Irak. Boleh saya minta nasihat dari Syekh? Coba bayangin. Belum turun dari onta, belum istirahat, belum check-in, belum traveloka segala macam, langsung nanya nasihat coba. Boleh saya minta nasihat dari Syekh? Oh boleh, beri saya nasihat. Kata Hasan Al-Basri, tinggalkan berbisnis dengan 9 orang jika itu merugikan 1 orang. Maksudnya apa? Kan kita kadang-kadang dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam bekerja itu suka bilang, kan ada banyak manfaatnya, padahal ruginya juga ada kan ya. Jangan sampai kita gara-gara menguntungkan 9 orang, merugikan 1 orang. Tinggalkanlah dagang, transaksi, bisnis dengan 9 orang, kalau itu ngerugiin 1 orang aja. Maksudnya, kalau bahasa fikihnya, warok. Tinggalkanlah kebaikan, kalau itu ada sedikit keburukan. Warok namanya. Gitu Syekh, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syekhnya pergi, dia pulang lagi ke Basra. Bayangin, jauh-jauh dari Jakarta ke Medan, cuman pengen dapat 1 kalimat sederhana, yang itu bisa googling atau? Coba ya. Kita kadang googling aja males. Ini mah jalan dari Jakarta ke Medan atau sebaliknya. Cuma pengen dapat, tinggalkanlah berdagang dengan 9 orang, yang itu bisa ngerugiin 1 orang. Siap Syekh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulang dia. Di tengah jalan pulang ke Basrah ketemu orang. Oh ini kayak saya kenal nih Ibnu Mubarak ya. Iya. Oh saya follow loh gitu. Kenalan di jalan. Udah kenalan ngomong tanya, Syekh ngapain jauh-jauh ke Madinah? Ada urusan apa kayak penting gitu? Lagi habis taklim ya? Enggak. Kata Ibnu Mubarak, saya baru ketemu dengan Syekh saya Hasan Al-Basri. Oh ya, itu juga terkenal. Saya juga nge-follow dia. Itu postingannya bagus-bagus loh Syekh. 1 minute boosternya luar biasa misalnya. Promo. Udah gitu, kata orang ini, Syekh, memang dapat nasihat apa dari Hasan Al-Basri? Kasih dong ke kita. Kata Ibnu Mubarak, Hasan Al-Basri berkata, tinggalkanlah perdagangan dengan 9 orang, kalau itu merugikan 1 orang. Oh, ya benar-benar. Terus apa? Udah segitu aja. Hah? Jauh-jauh dari Basrah ke Madinah cuma segitu? Itu lebih dari cukup, kata Ibnu Mubarak. Dan kalau saya mengamalkan itu, insya Allah perdagangan saya akan berkah. Bayangin. Saking mereka menghargai nasihat, sehingga buat mereka perjalanan sejauh itu ringan ketimbang nasihatnya yang berharga. Biaya yang dikeluarkan murah ketimbang nasihatnya yang berharga. Segitu tingginya nilai nasihat di antara mereka dulu. Bagaimana dengan kita? Kita justru menganggap nasihat itu sebuah keburukan, kayak ngasih masalah buat kita. Ini nih angle pertama.